Mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita kembali di rumahnya untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang kita rangkai dengan taklim yang diselenggarakan secara rutin ini. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala seluruh aktivitas ibadah kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga melimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pula salawat dan salamnya ini terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang usul fikih. Di bulan kemarin kita sudah sampai kepada sumber hukum yang keempat, yaitu tentang qiyas atau analogi. Jadi sumber hukum yang keempat tentang analogi ini merupakan sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Saya ulangi, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati hanya 4 sumber hukumnya. Satu adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, ketiganya adalah Al-Ijma', yaitu konsensus, dan yang keempatnya adalah Al-Qiyas, yaitu analogi. Nah, 4 poin ini kita sudah sampaikan pada bulan-bulan yang lalu. Kita akan lanjutkan, yaitu sumber hukum yang tidak disepakati ini, Pak. Sekali lagi, sumber hukum yang tidak disepakati. Nah, permasalahan ini sebagaimana sering saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadikan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal pada saat itu untuk menjadi gubernur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muaz, bagaimana cara kamu untuk menghukum ataupun menetapkan suatu perkara. Muaz menjawab, yaitu dengan Al-Quran. Kalau tidak kami dapatkan dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul. Kalau juga tidak mendapatkan itu, dengan ijtihad. Nah, dengan melakukan penggalian-penggalian hukum, ya, dari teks-teks ayat maupun teks-teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari situlah sekali lagi para ulama menyepakatinya demikian. Kita akan lanjutkan Bapak sekalian, yaitu yang tidak disepakati di dalam pembahasan ini berkaitan dengan tema mazhabus sahabi. Ada 2 kata di sini, kita pahami dulu, Pak. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kata pertama disebut dengan istilah mazhab, dan yang kedua kita sebut dengan istilah sahabi, yaitu kita terjemahkan sahabat, ya Pak, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Asalnya adalah bahasa Arab, kita bilang sahabat. Bahasa Arabnya sahabah. Kita awali dulu dengan arti daripada mazhab itu. Kata mazhab yang berakar kata dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Saya pergi ke pasar, saya pergi ke kantor. Ana adhabu ila diwan, ana adhabu ila suq. Kata-kata mazhab ini berakar kata dari kata zahaba. Lalu ada penambahan mim di depannya, Pak. Ya, penambahan mim ini untuk menerangkan bahwa
mim itu menerangkan sebagai bentuk isim makan. Apa itu isim makan? Yaitu isim yang menerangkan tentang tempat. Jadi kalau disebut tadi zahaba artinya adalah pergi, maka mazhab itu artinya tempat pergi. Tempat berpijak untuk, dalam konteks kita memahami agama dalam masalah ini, tempat berpijak untuk memahami agama. Itu arti daripada mazhab. Ya. Nah, kemudian sahabat. Siapa yang disebut sahabat itu? Nah, ini pertanyaannya ini, Pak. Ya, yang disebut sahabat itu siapa? Definisinya. Para ulama mendefinisikan sahabat itu adalah kullu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tulis bahasa Arabnya ya Pak ya. Kullu sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman. Ini definisi sahabat ini Pak. Siapa sahabat Rasul itu? Sahabat Rasul itu adalah setiap kullu man ra'an nabiyya, setiap orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini short mim, wa amana bihi, dan orang itu beriman kepada Nabi, wa mata alal iman, dan orang yang melihat Nabi itu dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mengapa ini kita sebutkan demikian, kita definisikan demikian? Kita nanti jangan terkecoh Pak dengan yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Karena Abu Lahab, Abu Jahal juga melihat Nabi. Tetapi Abu Lahab, Abu Jahal nggak beriman dengan Rasul. Dan matinya pun dalam keadaan kufur. Ya, jadi jangan masuk ke dalam kategori sahabat mereka itu. Nah, jadi sahabat itu adalah sekali lagi orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang itu mengimani Nabi, dan orang itu sendiri adalah mati dalam keadaan beriman. Nah, jadi inilah yang disebutkan dengan istilah sahabat secara definisinya. Nah, Bapak sekalian, di zaman para sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadi kesulitan Pak. Siapa seharusnya yang memberikan fatwa, yang menetapkan hukum ketika para sahabat dihadapkan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya pada saat itu? Ini menjadi sebuah masalah tersendiri. Nah, dari sinilah para ulama memahami ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, maka di dalam masalah ini akhirnya, di sini nih Pak, para sahabat khususnya yang berempat, yang kita sebut dengan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, kita tambahkan lagi tuh Pak, khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa bentuk jamak dari kata khalifah. Bentuk jamaknya adalah khulafa. Ar-rasyidin yang cerdas, al-mahdiyyin yang diberi hidayah. Nah, siapa mereka? Mereka inilah adalah orang yang berempat. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi mereka inilah yang disebut dengan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nah, Bapak sekalian, memang terjadi pendapat lagi ini, Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, yang disebutkan sebagai khalifatur Rasul, sekali lagi nih Pak, pengganti dari apa yang sudah diwariskan oleh Rasul,
maka hanya Abu Bakarlah yang disebut dengan Khalifatur Rasul. Hanya Abu Bakar. Lalu yang bertiga lagi, mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ini disebut apa? Mereka lah disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, jadi di situ para ahli sejarah membedakan status dari kekhalifahan Abu Bakar dengan yang bertiga orang ini. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak sekalian? Untuk kita pahami apa yang telah dicetuskan atau ditetapkan oleh mereka khususnya pada zamannya, pada saat itu tidak bertentangan atau tidak melenceng secara syariat Islam. Walaupun ya Pak ya, mereka berempat ini adalah tidak maksum. Tidak maksum itu apa Pak? Tidak terlindungi dari berbuat dosa, betul. Ada kesalahan-kesalahan. Nah, ketika mereka yang berempat ini melakukan atau memberikan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan, maka di dalam masalah ini para ulama menjadikan keputusan-keputusan mereka itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, bisa dijadikan sebagai sumber hukum setelah kita atau para ulama itu tidak menemukan dari apa yang kita sebutkan dengan Quran dan juga sunnah, ya, lalu juga hasil dari ijma dan kiasnya ini, maka ada pendapat-pendapat sahabat tertentu yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum buat kita sekalian. Walaupun saya katakan tadi Pak, bahwa mereka ini adalah tidak maksum. Tidak maksum itu tidak terlindungi dari berbuat dosa. Mereka juga berbuat dosa, mereka juga adalah manusia biasa. Itu intinya demikian. Nah, Bapak sekalian, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama itu sendiri timbul masalah atau timbul pertanyaan, Pak. Pertanyaannya adalah apakah ucapan yang dikemukakan oleh para sahabat itu yang kemudian menjadi teks, menjadi sebuah teks dalam ucapannya itu, apakah teks sahabat itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk ijtihad? Itu pertanyaannya. Kalau untuk Al-Quran, oke, teks-teks ayat itu kita jadikan sebagai bahan untuk ijtihad. Jangan lupa ya Pak ya, ijtihad itu penggalian hukum. Teks-teks ayat itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk penggalian hukum. Dari sisi bahasanya, dari sisi etimologinya, digali, oh ini artinya apa, oh itu artinya apa, itu digali, apa pengertiannya. Nah, ini permasalahan-permasalahannya. Jadi, apakah perkataan sahabat yang sudah berupa teks-teks itu bisa dijadikan sebagai dasar dari penggalian hukum atau yang kita sebut dengan kita melakukan ijtihad? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya Pak ya. Yang kedua, mungkinkah apa yang disampaikan oleh para sahabat itu mengalami benturan-benturan atau pendapatnya adalah kontradiktif? Itu pertanyaan yang kedua. Nah, dari dua pertanyaan ini, maka para ulama dalam masalah ini, Imam Asy-Syafi'i di dalam sebuah kitab usul fikihnya yang bernama Ar-Risalah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasul itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang terlalu dalam masalah ini. Kenapa? Karena mereka itu tidak maksum. Jadi artinya bisa saja pendapat sahabat kita jadikan sebagai sandarannya, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita pun atau ulama-ulama dalam masalah ini yang mempunyai kompetensi ilmu, silahkan saja untuk melakukan ijtihad. Jadi artinya tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman yang mutlak, begitu Pak. Perkataan-perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman yang mutlak. Tidak seperti kita katakan, oh ini kan menurut ayatnya jelas, mutlak kita.
Kita memahami seperti itu, tetapi dalam perkataan sahabat itu tidak demikian. Begitu dalam permasalahan yang terjadi. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang kita pahami kembali dalam konteks masalah seperti ini, memang juga disebutkan lagi, Pak. Generasi sahabat itu adalah merupakan generasi terbaik. Itu dipahami itu, Pak. Generasi sahabat adalah sebagai generasi terbaik. Makanya salah satu dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, andaikan ada nabi sesudahku, ini kata Rasulullah, andaikan ada nabi sesudahku, maka Umarlah nabinya. Ini hadis sahih ini, Pak. Jadi apa yang dicetuskan oleh Umar memang juga tidak disalahkan. Dan generasi sahabat itu sendiri adalah generasi yang kita bilang tadi di dalam hadis yang lain lagi disebutkan sebagai generasi yang terbaik. Maka di dalam hadis yang sering saya sampaikan di kajian-kajian ini, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, qarni, mereka yang ada di kurunku, di zamanku, di masaku. Begitu Rasulullah katakan. Summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudah itu di sini berarti siapa, Pak? Ini yang kita sering bilang, mereka generasi tabi'in. Kemudian lagi kata Rasulullah, summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudah itu generasi berikutnya. Siapa yang disebut di sini? Yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi ada 3 generasi terbaik yang bisa kita jadikan contoh dari apa yang mereka sudah berikan atau dari apa yang mereka sudah amalkan itu. Maka generasinya yang pertama adalah generasi sahabat, kedua generasi tabi'in, dan yang ketiganya adalah generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang dinilai baik oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah sudah wafat, ya akhirnya generasi-generasi inilah yang meneruskannya. Nah, Bapak sekalian, kita berikan contoh sekarang, Pak. Apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat di zaman sahabat ini? Yang pertama kita lihat dulu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia mempunyai kebijakan-kebijakan yang memang pada saat itu juga ada sahabat-sahabat Nabi yang menentangnya. Apa contohnya, Pak? Contohnya kebijakan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah wafat itu, pada saat itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ketika kebijakan ini mau diambil oleh Abu Bakar, dia berdiskusi dulu dengan Umar bin Khattab pada saat itu. Tidak bisa, wahai Abu Bakar. Kita tidak boleh untuk memerangi mereka. Kenapa? Kata Umar bin Khattab. Ada pesan Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan, ini kata Umar berdasarkan perkataan Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memberikan hukuman yang tegas kepada mereka itu hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka bersyahadat untuk menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi artinya Bapak sekalian, bagaimana orang yang tidak mau membayar zakat itu tapi mereka masih bersyahadat? Apakah harus diperangi juga? Pertanyaannya kan kayak gitu tuh, Pak. Sedangkan mereka sudah bersyahadat. Dalam masalah ini akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan argumen lagi setelah Umar bin Khattab
membantah dari apa yang sudah digariskan oleh Abu Bakar tersebut mengenai orang yang tidak mau membayar zakat ini. Apa kata Abu Bakar, Pak? Bukankah yang namanya zakat itu di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu direndengkan dengan sholat? Misalnya contoh kita lihat ayatnya, aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, jadi ketika Abu Bakar memberikan argumen yang seperti ini, Umar bin Khattab juga terdiam, Pak. Nah, jadi makanya di zaman Abu Bakar itu terjadi demikian. Ya, perselisihan pendapat itu sudah terjadi. Kasus kedua, Pak, atau contoh kedua. Contoh kedua berkaitan dengan kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Ketika selesai perang Yamamah, Pak, pada saat itu Umar bin Khattab melihat banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang meninggal, sedangkan mereka itu adalah penghafal Al-Quran. Secara pribadi Umar bin Khattab itu punya apa, Pak? Punya analisa ke depan. Ini bagaimana nanti nih? Kalau sahabat-sahabat kita ini yang hafal Quran itu kemudian mereka meninggal, lalu Quran bagaimana? Nah, Umar sudah mempunyai analisa ke depan seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab ini ngomong kepada Khalifah Ar-Rasul ini, Khalifatul Rasul ini, yaitu Abu Bakar. Umar bin Khattab belum menjadi khalifah ya, Pak ya, masih khalifahnya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Demi Allah, saya tidak akan melakukan sesuatu dari apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Begitu jawaban dari Abu Bakar kepada Umar pada saat itu yang mengusulkan untuk dihimpunnya atau dibukukannya Al-Quran. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya besok-besoknya kepikiran juga Pak Umar pada saat itu, gimana nanti ini nasib Al-Quran ini ke depannya. Orang nggak ada yang tahu tentang Quran. Sedangkan yang menghafal Quran itu sudah banyak yang meninggal. Akhirnya mereka berdua, Abu Bakar dan Umar ini mendatangi sahabat yang lain, Pak. Siapa sahabatnya? Yang bernama Zaid bin Thabit. Perlu diketahui lagi oleh kita, Zaid bin Thabit ini salah seorang pembantu Rasul yang tukang pencatat, Pak. Suka mencatat kalau ada wahyu-wahyu turun. Zaid bin Thabit. Bedakan ya, Pak, Zaid bin Thabit dengan Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah ini siapa, Pak? Yang pernah menikahi yang pernah menikahi sebelum dinikahi oleh Rasul, ya, Zainab bin Jahsy, ya. Nah, jadi kembali lagi, Pak, kepada kasus yang tadi. Akhirnya mereka berdua ini datang kepada Zaid bin Thabit. Kata mereka berdua, yaitu Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, juga sama apa yang dikemukakan oleh Umar. Apa kata Zaid bin Thabit, Pak? Jawabannya, kata Zaid bin Thabit adalah, aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini adalah pekerjaan berat. Kalau aku ingin disuruh untuk memerintah untuk menghancurkan gunung Uhud, saya lebih siap itu, katanya, dibandingkan saya harus mengumpulkan atau menghimpun, membukukan Al-Quran ini. Ini nggak mudah. Begitu kata Zaid bin Thabit kepada mereka berdua ini. Nah, dari sinilah kita memahami, Pak, kodifikasi Al-Quran adalah merupakan oleh sebagian ulama disebut dengan sebagai bid'ah hasanah. Nah, jadi timbulnya bid'ah hasanah, sebutan bid'ah hasanah itu dari situ nanti apa yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i di dalam fikihnya nanti. Nah, jadi apa yang dilakukan ini adalah merupakan sebuah perbuatan bid'ah di mana Rasulullah pada saat itu tidak melakukannya.
Ya, akhirnya seperti itu. Nah, itu juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Itu kasus yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar. Kasus yang terjadi di masa Khalifah Umar sekarang, Pak. Abu Bakar wafat, digantikan dengan Umar bin Khattab. Apa yang terjadi pada kasus Khalifah Umar bin Khattab ini? Banyak gerakan-gerakan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar ini seakan-akan saya katakan, Pak, nggak sesuai dengan ajaran Islam. Apa salah satu contohnya, Pak? Umar bin Khattab tidak menghukum seorang pencuri yang sudah ketangkep basah untuk dipotong tangannya. Itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Padahal ayatnya jelas di surat Al-Maidah ayat 38 ya, Pak ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Tapi mengapa Umar tidak memotong tangan si pencuri itu? Nah, akhirnya orang ini ditangkap, diinterogasi, ya. Apa yang dijawab oleh si pencuri ini? Saya ini nggak punya uang, nggak punya apa-apa, dan saya mencuri hanya buat kebutuhan perut saja. Nah, mendengar kisah seperti inilah akhirnya Umar meneteskan air mata, langsung menyalahkan dirinya sebagai seorang kepala negara pada saat itu, di mana distribusi kesejahteraan ini belum sampai secara merata. Nah, akhirnya orang ini dibebaskan, Pak, oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi kasus-kasus yang seperti ini pun pada saat itu adalah kebijakan-kebijakan sahabat yang berdasarkan, saya katakan tadi, ijtihad. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini adalah, apakah kasus yang dialami oleh Umar bin Khattab ini bisa kita terapkan di zaman sekarang? Ya, Pak ya, di mana pencuri itu harus dipotong tangan, tapi kalau negara kita ini menjalankan syariat Islam. Apakah seperti itu? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, contoh kasus yang ketiga yaitu di masa Utsman bin Affan. Apa contoh kasus di masa Utsman bin Affan, Pak? Kasusnya tentang azan 2 kali di hari Jumat. Ini terjadi di masa Utsman bin Affan. Ya, bahwa pada saat itu karena mereka pada saat itu berada di dalam kesibukan untuk jual beli, ya, takut-takut Utsman ini kepada masyarakat Islam, mereka lalai, ya. Seharusnya memang menurut ayat Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, takutnya kan seperti itu, lalai. Akhirnya Utsman membuat ijtihad, membuat kebijakan, yaitu melakukan azan 2 kali di hari Jumat. Walaupun memang azan yang pertama itu dilakukan katanya di pasar, ya, yang waktunya kira-kira 1 jam menjelang zuhur, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah kan hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Walaupun juga akhirnya terjadi lagi perbedaan-perbedaan pendapat dari kebijakan-kebijakan ini. Nah, termasuk tadi kelewat sedikit, Pak, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu kaitannya dengan apa, Pak? Sholat tarawih berjamaah. Yang dikatakan lagi bahwa apa? Sholat tarawih berjamaah itu berarti bid'ah yang sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi tentang pembukuan Al-Quran. Ya, nah jadi persoalan-persoalan ini menjadi persoalan yang memang sekali lagi menjadi pertentangan pendapat di kalangan umat Islam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Pak. Ini yang keempat, yang terakhir. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib itu? Yaitu berkaitan dengan seorang pemabuk, ya, dia akhirnya mabuk, kemudian Ali pada saat itu menghukum si pemabuk ini dengan jumlah cambukan sebanyak 80 kali.
Padahal Rasulullah dengan tegas itu dicambuknya cuma 40. Ali ini banyak banget nih kok sampai 80. Apa yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib ini? Karena selidik punya selidik, orang ini akhirnya apa Pak? Ngaco. Sudah mabuk akhirnya dia ngaco, bikin masalah, bikin onar. Jadi tambahannya karena dia berbuat onarnya itulah ditambah lagi jumlah cambukannya. Nah itu juga adalah merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah berikutnya kalau kita mau baca kembali setelah itu juga banyak masuk ke zaman yang kita sebut dengan dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah berarti zamannya zaman siapa ini Pak? Nanti kalau kita katakan nanti setelah Ali bin Abi Thalib wafat tadi, generasi tabi'in. Karena mereka berempat ini pada saat itu juga disebut juga generasi sahabat. Para ulama membatasi hanya 100 tahun, masuk 100 tahun yang keduanya disebut tabi'in itu tadi. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa memang persoalan-persoalan seperti ini mengemuka dan menjadi satu permasalahan di kalangan para ulama itu jelas nggak ada titik temunya. Tapi bagi kita sekali lagi ya persoalan-persoalan ini harus kita pahami bahwa memang yang namanya perbedaan itu saya sering bilang kepada Bapak harus terjadi, nggak boleh ditutup-tutupi Pak. Ya, harus terjadi, harus legowo kita melihat perbedaan-perbedaan seperti itu. Kita nggak bisa langsung mengklaim saya paling benar. Di zaman Rasul sudah terjadi perbedaan pendapat, di zaman sahabat juga sudah terjadi perbedaan pendapat. Nah, saya kira demikian Bapak sekalian permasalahan yang ada di dalam mazhab sahabat ini. Mari Pak kita gunakan dialog, tanya jawab, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaan Bapak yang pertama itu kaitannya pemahaman secara ininya Pak, pemahaman secara mendalamnya, secara tersiratnya Pak ya. Nah, kalau tadi kita bicarakan bagaimana hukum orang yang tidak bayar zakat, konteksnya pada masa Umar bin Khattab. Jadi konteks orang yang tidak bayar zakat ini karena zakat itu bagian dari rukun Islam. Itu pahami itu Pak. Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Sebagaimana kita mengenal rukun Islam itu dua kalimat syahadat. Kedua yaitu melaksanakan sholat. Barulah yang ketiganya adalah zakat. Nah, jadi konteks seperti ini. Karena 5 macam dari rukun Islam ini merupakan kriteria sebagai seorang muslim,
kalau mereka ini tidak melakukannya dari salah satu yang 5 ini, maka disebut sebagai kafir. Nah, makanya diperangi oleh Abu Bakar pada saat itu karena hukumnya. Nah, termasuk nanti persoalannya nanti ke depannya lagi nih Pak, pembahasan berikutnya dari masalah tadi itu adalah kafirnya kafir yang bagaimana? Itu menjadi pertanyaan lagi itu. Apakah kafir secara syariat? Beda tuh Pak nanti Pak. Dia enggan membayar zakat dalam pengertian menolak ayat yang memerintahkan tentang zakat, atau dia tidak mau membayar zakat karena dia memang dasarnya apa? Pelit. Beda tuh Pak. Menolak dasar perintahnya dengan dasar pelitnya itu nggak sama. Nah, termasuk nanti akhirnya apa Pak? Kasus-kasus yang terjadi di zaman Abu Bakar itu kaitannya dengan Musailamatul Kadzdzab. Pengaruh orang-orang munafik ini nanti di dalam sejarahnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dalam masalah ini sekali lagi Abu Bakar mengambil tindakan untuk menghukum orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini karena ini menjadi salah satu rukun dari rukun Islam. Makanya patokan kita kan itu dia. Ya. Tarkus sholah, meninggalkan sholat, dan diiringi tadi yang saya bilang di dalam ayat-ayat Quran itu diiringi dengan membayar zakat, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Jadi kasus hukumnya seperti itu, ya. Nah, jadi itu saya kira Pak dalam penekanan tentang mengapa Abu Bakar itu menghukum atau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, karena zakat adalah bagian dari rukun Islam, ya. Dan salah satu ciri dari orang muslim adalah membayar zakat. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua, ini hati-hati nih Pak nih. Saya khawatirnya hati-hatinya gini, termakan oleh pendapat-pendapat Syiah ini Pak. Sama seperti statusnya tentang Abdullah bin Sabah. Orang-orang Syiah itu Abdullah bin Sabah itu gerakan-gerakan pembunuhan yang dipelopori Abdullah bin Sabah terhadap Khalifah Utsman, terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu akhirnya kan membenci sahabat-sahabat Nabi. Ya, mereka benci kepada Abu Bakar, mereka benci kepada Umar bin Khattab, orang-orang Syiah itu. Nah, memang perlu diketahui lagi Pak dalam masalah ini bahwa masuknya Islam Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu ini adalah juga memang sebelum hijrah. Jadi masih kategori sebagai apa Pak? Masih masuk ke dalam kategori awal-awal dari Islam itu sendiri. Memang yang diawali lagi Pak, orang masuk Islam di zaman Rasul itu 4 plus tambah 1 5. Siapa 4 itu Pak? 1 adalah Khadijah, istri Rasulullah. Yang kedua adalah Abu Bakar. Yang ketiganya siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini anak muda, generasi muda ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, mereka masuk Islam lebih dulu. Plus oleh sebagian ulama sejarah lagi, yang nomor 5-nya itu siapa Pak? Paman Khadijah yang pendeta, yang mengabarkan bahwa Muhammad itu seorang nabi, Nabi Muhammad itu seorang rasul. Nah, itu 5 orang sebetulnya yang disebutkan seperti itu. Memang kehadiran masuk Islamnya Umar bin Khattab ini setelah mereka. Tapi harus dipahami sebelum apa Pak? Sebelum hijrah. Dan Umar bin Khattab kepada Rasul itu masih lebih tua Rasul Pak dibandingkan dengan Umar umurnya ya. Ya. Itu kurang lebih rata-rata Pak, umur perbedaan antara Umar dengan Nabi itu rata-rata sekitar 3 tahun 4 tahunan. Dengan Abu Bakar saja sekitar 3 tahun Pak lebih tua Rasul. Ya, dengan Umar pun lebih tua Rasulullah. Termasuk dengan Utsman pun itu lebih tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan lebih tua mereka, bukan.
Walaupun perbedaannya nggak jauh saya katakan tadi. Nah, yang kedua Pak, boleh jadi berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah, Rasulullah meminta kepada Allah agar dua orang ini masuk Islam untuk menguatkan posisi umat Islam pada saat itu. Pertama siapa Pak? Abu Jahal, dan yang kedua Umar bin Khattab. Lalu yang diterima oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Jadi dari doa Rasulullah SAW kepada Allah untuk Umar bin Khattab ini kemudian Islam, sekaligus kecerdasan Umar itu sendiri, ya, yang tadi kita sampaikan. Nah, jadi kalau dikatakan seperti itu, mana mungkin, kan dia sudah tua. Mungkin saja kalau tadi kita bilang dia mendapatkan doa dari Rasulullah, menjadi orang-orang yang cerdas. Termasuk nanti Pak ini yang disangsikan oleh orang-orang Syiah berkaitan dengan siapa Pak? Abu Hurairah nanti. Kenapa Abu Hurairah secara sejarah dia termasuk orang yang apa Pak? Yang meriwayatkan hadis banyak. Abu Hurairah. Mana mungkin katanya kok Abu Hurairah itu bisa meriwayatkan hadis ribuan. Sedangkan Abu Hurairah itu baru masuk Islam Pak. Baru masuk Islam ini kurang lebih sekitar 3 tahun menjelang Rasulullah wafat. Abu Hurairah ini orang Yaman Pak. Ya, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan ini disangsikan kepinterannya Abu Hurairah oleh orang-orang Syiah ini. Nah, ini harus hati-hati. Sekali lagi saya katakan tadi, perkataan-perkataan yang seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya memang mereka itu awalnya memang disebut cerdas, kemudian didoakan juga oleh Rasulullah SAW, akhirnya dia menjadi pinter, menjadi orang yang brilian, ya, dalam masalah ini, mungkin saja. Ya, walaupun katakanlah Umar bin Khattab itu katakanlah udah tua belajarnya. Ya, nah, jadi ada juga yang didoakan oleh Rasulullah sendiri, satu orang pemuda lagi, lalu dia menjadi seorang ahli tafsir. Siapa Pak? Si pemuda ini yang kemudian menjadi seorang ahli tafsir, yaitu saudara sepupunya juga. Siapa saudara sepupunya Pak? Ibnu Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas. Maka ketika Abdullah bin Abbas ini lahir, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqih wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman yang dalam dan ajarkan tentang takwil, tentang tafsir Al-Quran itu kepada Ibnu Abbas ini. Itu ketika Ibnu Abbas pada saat itu lahir. Nah, jadi dengan doa Rasulullah, ya, Ibnu Abbas terkenal menjadi salah seorang sahabat Nabi yang ahli tafsir. Ada 2 sahabat Nabi yang dikenal ahli tafsir Pak. Satu Ibnu Abbas dan yang keduanya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, jadi Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini adalah 2 sahabat yang ahli tafsir pada zaman itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi orang-orang yang seperti itu makanya tidak perlu kita sanksikan. Ya, saya ini cuma khawatir termakan oleh apa yang sebarluaskan oleh orang-orang Syiah tentang kecerdasannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab sekali lagi makanya disebut sebagai tadi yang saya bilang Pak di depan, yaitu Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Rasyid. Nah, kita sering bilang Pak Rasyid ya Pak ya. Apa itu Rasyid? Tadi artinya Pak cerdas. Nah, jadi Pak Rasyid, Pak cerdas. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang cerdas. Nah, kenapa saya katakan begini? Karena orang-orang Syiah itu benci dengan 2 sahabat Rasulullah ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Apalagi kalau secara khusus nanti Bapak baca lagi bukunya tentang Khalifah Umar bin Khattab ini, dia ini adalah termasuk orang yang membuat gagasan-gagasan yang terlalu banyak sekali Pak nanti. Kalau di dalam pendapat-pendapatnya Umar bin Khattab ini, ya. Salah satunya yang saya bilang tadi, konsep-konsep kenegaraan. Konsep-konsep kenegaraan itu
baru dimulai dan digagas oleh Umar bin Khattab. Dia nyusun tentang tata negaranya, dia menyusun tentang administrasi negaranya. Nah, itu dicetuskan oleh Umar bin Khattab. Jadi seorang yang cerdas, dan kita akui itu. Jangan kita sanksikan. Baik Pak, saya kira itu. Ada lagi Pak? Ya, silakan. Salam. Terkait sumber hukum yang tadi Bapak jelaskan, ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Di bagian terakhir, Bapak menjelaskan soal yang tidak disepakati. Tetapi di bagian awal yang menyebut sumber hukum yang disepakati itu ada 4 dari Quran, Sunnah, kemudian Ijma, Mazhab Qiyas. Nah, saya kok jadi bertanya gitu, karena ada pemahaman yang saya pahami dari apa yang saya pelajari terakhir itu ada yang hanya bersumber hukum kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara tidak mengalami Ijma dan Qiyas. Pengertian tadi yang disebut disepakatinya itu sejauh mana sih? Kalau ternyata di antara 4 hanya ada 2 yang dijadikan sumber hukum oleh sebagian umat Islam. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, gagasan yang dimunculkan kali ini atau kita sering dengar beberapa waktu yang lalu, itu sebetulnya gagasan-gagasan mereka yang tidak mau bermazhab. Nah, jadi ketika mereka tidak mau bermazhab, Islam itu tidak bermazhab, maka cukup 2 saja, apa kata Quran, apa kata Sunnah saja. Pertanyaannya, kita ini bisa apa enggak menggali teks ayat maupun teks hadis tanpa dipandu atau dipelopori oleh mereka yang mengerti Islam lebih dulu. Pertanyaannya kan itu Pak, kalau kita tidak mau bermazhab. Jadi sebetulnya di kalangan para ulama ya Pak, ya sekali lagi, di universitas-universitas Islam dimanapun universitas Islamnya itu, bahwa sumber hukum yang disepakati itu 4 sudah. Bapak baca kaitannya dengan mazhab Hanafi, Bapak baca kaitannya dengan mazhab Maliki, Bapak baca kaitannya dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka sepakat itu 4 semuanya, para ulama-ulama dari mereka dari mazhab-mazhab ini. Kalau mereka mau bermazhab. Tapi kalau mereka nggak mau bermazhab di dalam memahami Islam, akhirnya begitu. Udah deh Quran Sunnah saja. Nggak usah Bapak, nggak usah pakai ustadz lagi, nggak usah pakai guru lagi, nggak usah pakai imam atau syekh lagi. Bisa nggak Pak kira-kira kayak gitu Pak? Nah, pertanyaannya kan itu. Sekarang kalau saya tanyakan Pak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok kamu bisa ngertiin si ayat itu? Bisa dong. Dari mana? Dari guru saya. Dia sendiri bilangnya begitu, dari guru Pak. Tapi mengapa hal-hal tertentu dia nggak mau bermazhab? Nah, inilah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Wahabi Salafi. Wahabi Salafi itu menolak mazhab, nggak mau dia bermazhab, dan tidak mungkin, sekali lagi, memahami Islam itu tidak bermazhab tidak mungkin. Maka saya katakan, ini menurut saya katakan Pak, bermazhab itu wajib. Maka saya bilang tadi, bagaimana mungkin kita bisa memahami ayat kalau nggak dipandu lebih dulu, kalau nggak perlu dipelopori lebih dulu oleh ulama-ulama yang jago itu bahasa Arab, yang bisa itu bahasa Arab dan kaitannya dengan ilmu-ilmu alat yang lain, berkaitan dengan ilmu nahwu shorof, berkaitan dengan asbabun nuzul, berkaitan lagi dengan ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu logika, berkaitan lagi dengan ilmu sastranya.
Kalau nggak dipandu oleh mereka, kita nggak akan mungkin mengerti. Ya, dalam masalah seperti ini. Nah, jadi mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang menolak mazhab. Makanya cukup dalam masalah ini dua doang. Quran dan sunnah saja. Ya nggak mungkin. Saya kan menyampaikan seperti ini, harus lihat lagi apa Pak? Harus lihat lagi apa Pak? Sirah. Perjalanan hidup Nabi, bagaimana ketika itu perjalanan hidup sahabat, sirah sahabat. Kan harus dilihat. Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar, bagaimana kepemimpinan Umar dan seterusnya. Itu kan harus dilihat, harus dibaca. Ulama menyusun buku-buku itu. Supaya apa? Supaya mudah. Bayangin Pak, ulama-ulama dulu Pak. Ingin mencari hadis saja, ingin mencari hadis ini Pak. Saya contohkan, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Palestina, Pak. Ketika lahir, bapaknya sudah meninggal. Oleh ibunya diajak pada usia-usia kurang lebih sekitar 2 tahun ke Mekah. Bayangin itu Pak, Palestina ke Mekah jalan kaki. Tumbuh akhirnya dia menjadi seorang yang cerdas pada saat itu. Bertemu dengan Imam Malik, dia belajar dengan Imam Malik pada saat itu. Di mana Imam Malik itu hidupnya Pak? Di Madinah. Bayangin lagi itu Pak, dari Mekah ke Madinah lagi jalan Pak. 500 kilo ya Pak ya, Mekah Madinah kurang lebih. Nah dari Madinah Pak, dia belajar lagi kemana itu Pak? Ke Irak. Dia bertemu dengan siapa? Dengan muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Hanafi, keburu meninggal. Karena Imam Hanafi hidup di tahun 80 Hijriah sampai tahun 150 Hijriah. Tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Jadi nggak ketemu Imam Hanafi Pak. Tapi masih ketemu dengan Imam Malik di Madinah. Belajar dengan murid-muridnya di Irak itu dengan murid-murid dari Imam Hanafi. Tapi nggak ketemu Imam Hanafi. Imam yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu salah satu murid dari Imam Hanafi. Nah, akhirnya belajar, kembali lagi tuh Pak. Kemana kembalinya lagi Pak? Ke Mesir. Makanya perjalanan Imam Syafi'i dari Irak ke Mesir pada saat itu terjadi lagi pendapat yang berbeda Pak, yang dicetuskan atau dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Makanya ada yang disebut dengan qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang duluan, qaul jadid itu pendapat yang baru. Sampai di Mesir Imam Syafi'i nggak lagi menggunakan pendapat yang lama ini, tapi dia bikin pendapat yang baru. Itu disebut dengan qaul jadid. Nah, jadi mereka ini semuanya belajar Pak. Imam Syafi'i juga belajar. Imam Hanafi juga belajar. Belajar dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat Nabi. Makanya ada yang mengatakan Imam Hanafi itu termasuk sahabat atau termasuk tabi'in atau bukan. Ada yang mengatakan dia termasuk tabi'in. Karena dia masih ketemu siapa? Masih ketemu sahabat Nabi, khususnya yang bernama adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tinggal di Baghdad, di Irak. Nah, jadi seperti itu. Jadi belajar, mereka ini semua belajar. Dan Imam Ahmad bin Hambal pun belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi kita nggak mungkin Pak memahami Islam itu tanpa bermazhab, itu tidak mungkin. Nggak bisa Islam itu dipahami secara teks begitu aja. Coba deh Bapak baca sendiri terjemahannya tuh Quran. Ngerti nggak sih? Kan sulit ya Pak ya. Nah, jadi sekali lagi, kesepakatan ulama di dunia, sekali lagi nih Pak, kesepakatan ulama di dunia dari dulu menyepakati bahwa sumber hukum Islam itu 4. Itu sudah ada kesepakatan di kalangan para ulama di dunia ini.
Kalau Bapak mau belajar silahkan belajar dimanapun, universitas manapun. Ya, universitas Islam. Kalau kita berbicara tentang sumber hukum itu pasti 4. Termasuk di mana Pak? Di Saudi, di Madinah. Madinah University juga sama. Jangan dibilang nanti di Madinah University itu tidak mempelajari tentang 4 sumber, itu dipelajari di sana juga. Cuman kan ada kelompok-kelompok tertentu itu tadi Pak. Ya. Nah, kelompok-kelompok ini ada yang mengatakan dari Saudi apa, atau juga ada yang mengatakan dari apa itu? Dari Yaman, Pak. Nah, makanya kalau kita lihat nanti di Yaman itu ada 3 tempat, Pak. Ada Aden, ada Tarim, dan satu lagi ada Son'a. Aden ini, maaf, ini banyak orang Wahabi, Salafi Wahabi, Aden. Jadi kalau Bapak nanti kalau belajar anak Bapak di Yaman, bisa saja menjadi pahamnya Wahabi Salafi. Atau yang kedua, di Tarim, Pak. Tarim itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahamnya Tarim. Itu kayak siapa itu? Habib Umar bin Hafiz. Nah, itu dari Tarim. Nah, yang ketiganya satu lagi dari Son'a. Son'a ini banyaknya apa, Pak? Pahamnya Az-Zaidiyah, Zaid. Ini termasuk sebagai aliran Syiah, tapi aliran Syiah yang masih agak-agak sama dengan Islam Sunni, Islam Aswaja. Itu banyaknya di Son'a. Nah, jadi sekali lagi mereka ini semuanya belajar dan bersumberkan dari mazhab-mazhab. Ya. Apalagi kalau kita senang belajar tentang perbandingan mazhab. Jadi akhirnya begitu, karena mereka tidak mau bermazhab, udah deh Quran Sunnah aja udah titik. Karena dari mana statement itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, secara ilmiahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, saya mengemukakan ini, saya melihat dari orang-orang yang kadang-kadang mengartikan bid'ah itu terlalu sadis, Pak. Ya, ada hadis, kullu bid'atin dolalah katanya. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, dan yang namanya sesat tempatnya di neraka. Kan gitu kata mereka, itu hadisnya dia bilang. Pahami dulu tentang bid'ah. Oke, memang bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru. Secara bahasa. Secara definisi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Secara definisinya kayak gitu. Nah, pertanyaannya nanti akan mengemuka, Pak. Apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah itu sendiri terjadi, ada apa enggak? Atau sesudah Rasulullah wafat terjadi apa enggak sesuatu yang baru itu? Jawabannya ada. Sesuatu yang terjadi baru tidak dilakukan oleh Rasulullah itu terjadi di zaman Rasulullah. Apa Pak contohnya Pak? Ayo. Saya dulu pernah katakan barangkali Pak. Contohnya satu ini Pak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Ketika Rasulullah selesai memimpin sholat, Rasulullah bertanya, tadi siapa tuh yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Orang yang membaca itu terdiam, takut dia dengan Rasul. Rasulullah bertanya lagi, siapa tuh? Sampai 3 kali baru orang itu, saya wahai Rasulullah. Kamu tahu tadi malaikat itu turun, 70 malaikat berebut untuk mencatat kalimat itu tadi. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Apakah ini bid'ah? Kan gak dilakukan oleh Rasul, Pak. Pertanyaannya kan itu. Apakah ini namanya sesat, Pak? Kan pertanyaannya itu. Nah, contoh kedua, Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bapak yang mau baca inni wajjahtu silahkan. Bapak yang mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya silahkan. Tapi apakah itu juga bid'ah? Ketika Rasulullah juga selesai sholat, siapa tuh yang baca itu? Pintu-pintu langit terbuka katanya ketika dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan Rasulullah membenarkan. Apakah itu bid'ah? Sesat? Pertanyaannya itu. Yang ketiga, saya berikan lagi contoh, Pak. Gampang nih, Pak. Contohnya kaitannya dengan apa, Pak? Sebabnya Bilal bin Rabah berada di dalam surga. Apa, Pak, sebabnya, Pak? Kata Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar sendalmu berbunyi di dalam surga. Kata Rasulullah kepada Bilal pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudhu. Makanya ada sholat sunnah sesudah wudhu. Nah, pertanyaannya nih, Pak nih, apakah pada saat itu Bilal bin Rabah konfirmasi dulu dengan Rasul? Wahai Rasul, saya ini mau sholat sunnah ini sudah konfirmasi dulu nggak, Pak? Enggak. Tapi apakah bid'ah yang dilakukan oleh Bilal ini yang akhirnya terdengar suara terompahnya, suara sendalnya di surga? Ya, apalagi tadi kasus-kasus yang saya bilang tadi, ya. Nah, jadi maksud saya ingin menepis seperti itu, Pak. Menepis yang mengatakan bahwa yang bid'ah itu sesat semuanya dan akhirnya di neraka. Nah, apalagi perbuatan-perbuatan sahabat. Ayo, siapa yang berani membid'ahkan azan Jumat 2 kali? Ayo, tanya sama orang-orang Wahabi Salafi. Berani nggak membid'ahkan perbuatan Utsman bin Affan yang sudah dijamin dijamin masuk surga? Utsman bin Affan kan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang itu yang dijanjikan masuk surga dalam hadis Nabi. Termasuk itu 4 sahabat tadi yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi seperti itu ya maksud dari apa yang saya katakan sebagai bid'ah hasanah. Dan termasuk bid'ah hasanah itu sendiri dicetuskan awalnya oleh siapa, Pak? Oleh Umar bin Khattab. Jadi yang mencetuskan bid'ah hasanah itu adalah Umar bin Khattab berkaitan dengan apa? Salat tarawih yang berjamaah, semakin lama semakin banyak jamaahnya. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Ini adalah bid'ah hasanah. Kata Umar bin Khattab yang melakukan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Nah, jadi maksud saya seperti itu, jangan gampang ya. Kalaupun kita juga mau evaluasi, ya saya kira itu evaluasi seperti itu. Tapi kalau Bapak memang mau mengatakan seperti itu, ya juga silahkan. Ya nggak jadi masalah. Memang ini hal yang luar biasa. Mana mungkin Bapak semua itu bisa membaca Quran. Karena yang namanya orang belajar itu kan nggak cukup dengan pakai kuping doang ya, Pak ya. Dengan listening doang. Barangkali harus ada readingnya. Ya, yang nggak cukup dengan mendengar doang. Tapi harus ada hasil-hasil dari tulisan-tulisan itu. Ya, atau juga membacanya itu. Nah, itulah metode-metode belajar seperti. Jadi Umar itu punya
punya gagasannya itu ke depan, luas sekali pandangan-pandangan Umar. Makanya pantas Pak, kata Nabi, Allah jadikan pada lisan Umar itu adalah kebenaran. Allah jadikan pada lisan Umar itu, ucapan-ucapan Umar itu adalah kebenaran. Nah, saya kira maksudnya itu Pak. Ya, masih ada Pak? Cukup ya Pak ya. Ada panas pantatnya ya Pak. Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali pada bulan yang akan datang. Insya Allah kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.